Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami selalu mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun tidak ada yang dapat dan mampu menyampaikan ucapan syukur yang seimbang dengan kasih-Mu. Namun kami tetap mau bersyukur dengan seluruh keberadaan kami, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk segala perkara yang Kau sudah kerjakan buat hidup kami. Dan bahkan yang sedang Engkau kerjakan. Dan juga apa yang Engkau akan kerjakan. Yang selalu menuntun kami ke jalan kemenangan. Ke jalan yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Biar pagi ini kami terus mau mengenali Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Dan firman itu Tuhan yang akan menjadi perkataan-perkataan iman yang akan membuat hidup kami diselamatkan. Terima kasih Bapa karena kasih karunia-Mu sendiri yang akan menyingkapkan seluruh rahasia kebenaran-Mu. Biar pagi ini hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Memampukan kami menangkap apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara baik yang di sini maupun yang mengikuti streaming. Kemarin kita sudah ikut ambil bagian ya dalam ibadah Rosh Hasanah dan saya tertarik sekali juga dengan apa yang bagian aja. Enggak semua ya semua tertarik tapi maksudnya pagi ini yang saya mau kita merenungkan lebih dalam lagi yaitu tentang kuasa mencipta. Ajaib sekali menurut saya Tuhan itu memberikan kepada kita tahun mulut ya Pebet di dalam tahun 5782. Mari kita renungkan P itu mulut, satu ayat firman yang disampaikan Ibu Nani tadi malam yaitu bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah, dikatakan bahwa seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Menurut saya ini ajaib sekali dan satu akses yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita ini bisa mengalami atau mendapatkan peluang untuk menciptakan masa depan kita. Ini dikatakan pada waktu itu ketika bangsa Israel itu tentang 12 pengintai, 10 pengintai mereka enggak percaya. Tapi 2 pengintai itu yaitu Kaleb dan Joshua, mereka terima dan pegang firman sebagai kebenaran. Nah, Tuhan mengatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sebenarnya firman ini sedang bilang sama kita, kamu ini punya peluang untuk menetapkan masa depanmu. Dengan apa? Lewat perkataan. Nah, kita ini punya omset perkataan ini banyak sekali ya. Nah, seberapa banyak kita pakai omset perkataan kita ini untuk apa? Tapi pagi ini mari kita belajar, kita merenungkan bahwa di dalam perkataan kita sebenarnya kita punya potensi sekali untuk Allah melakukan sesuatu dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mikir, kita ngomong seenaknya tanpa kita ngerti bahwa sebenarnya ketika kita menggunakan mulut kita sembarangan, kita sedang kehilangan banyak potensi yang harusnya bisa memberkati hidup kita. Tapi justru kebalikannya, karena Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita katakan. Jadi mari kita memperhatikan, apalagi ini tahun mulut, kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Entah kita ngatain orang, entah kita ngatain diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak berasa ya, mana ada orang ngatain diri kita sendiri. Tapi perkataan kita ternyata
itu membawa dampak yang sangat besar untuk hidup kita. Mari kita belajar untuk menangkap peluang untuk kita bisa menciptakan masa depan. Kita nggak bisa menciptakan, bukan berarti menciptakan seperti Tuhan, menciptakan yang tidak ada jadi ada. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan, kuasa di dalam mulut kita untuk mengatur hidup kita di masa depan. Nah, mari kita lihat, saya ada 2 hal yang mungkin kita akan perhatikan pagi ini. Mungkin ada yang dapat lebih, tapi 2 hal saja. Ulangan 29 ayat yang ke-9. Ulangan 29 ayat ke-9 mengatakan demikian. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kita renungkan tentang perkataan perjanjian. Perkataan perjanjian itu adalah janji-janji Tuhan di hadapan kita. Jadi Tuhan itu Allah yang suka sekali janji. Aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Dan dikatakan bahkan Tuhan akan membuat kita beruntung jika kita melakukan perkataan perjanjian yang Tuhan berikan. Saya menangkap ini, saudara-saudara. Saya menangkap ini dan selalu memperkatakan setiap pagi. Ketika Tuhan bawa pulang suami saya dalam keadaan down ya, dalam keadaan kehilangan, Tuhan memberikan 1 ayat yang saya tidak pernah lupa, setiap pagi saya katakan. Dan ternyata hidup saya menjadi beruntung, hidup saya menjadi diberkati. Dikatakan bahwa sampai masa tuamu, mungkin saya pernah cerita, saya bisa dapat firman itu dengan sangat-sangat ajaib. Di tengah kegalauan hati, di tengah kesedihan hati, saya berdoa, saya menangis, saya berseru kepada Tuhan. Dan tiba-tiba ajaib banget Tuhan itu kalau mau ngomong. Entah dari mana, gak ada yang ngasih, tiba-tiba ada hosti yang tertulis. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Saya gak mau mikir, saya tahu malaikat yang taruh di depan. Tetapi bukan masalah keajaiban itu saja. Tapi saya pegang firman itu dan setiap pagi saya katakan. Sampai masa tuaku, engkau Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutku, engkau menggendong aku. Dan engkau telah melakukannya. Dan akan terus melakukannya. Saya terus memperkatakan setiap pagi itu sebagai perkataan perjanjian. Dan saya percaya semua saudara-saudara yang di sini maupun yang streaming sudah sering dapat janji Tuhan. Terus diapain janji Tuhan itu? Wah, ketika kita dapat janji senang sekali. Terus ya sudah, nanti kapan-kapan ingat lagi. Mari itu diubah menjadi sebuah declare bagi kita. Karena dikatakan lakukan perkataan perjanjian ini dengan setia. Kalau setia itu tiap pagi diingetin. Ingatkanlah Tuhan, kata dia, saya bilang ingatkan aku. Apakah Tuhan lupa? Tidak. Yang sering kali lupa itu kita. Kalau suruh ngingetin bukan karena Tuhan lupa, supaya kita ingat. Nah, jadi dikatakan perkataan perjanjian ini dengan setia. Mari kita merenungkan firman setiap pagi. Apa yang kita dapat sebagai rema, jadikan itu declare kita, deklarasi kita setiap pagi. Jadi awal dari keberuntungan hidup kita adalah ketika perkataan perjanjian itu dikatakan dengan setia. Jadi kita itu kalau declare bukan karena kita punya keinginan. Seringkali kita kan pengen, aduh aku lagi kepengen nih punya mobil baru. Terus ngomong Tuhan aku percaya engkau akan beri mobil baru. Itu bukan deklarasi itu. Tapi dikatakan perkataan perjanjian. Artinya Tuhan berfirman dulu, Tuhan bicara dulu, tangkep itu baru itu dideklarkan dengan setia. Bahwa Tuhan itu sudah berjanji. Maka itu yang akan Tuhan kerjakan. Perkataan perjanjian yang dilakukan dengan setia itu akan menjadikan hidup kita beruntung. Kemarin Ibu Nani juga cerita kalau namanya beruntung itu hoki lah ya. Jadi
situasi yang nggak enak kita hoki sendiri. Ada aja hoki sendiri. Jadi selalu beruntung. Kemanapun kita beruntung. Boleh masalah di sekitar kita, kejadian apa di sekitar kita. Tapi kalau kita beruntung ya tetap untung. Katanya kalau orang Jawa itu lagi apapun juga untung gitu. Itu bagus sebenarnya. Tapi seringkali menjadi sebuah lelucon ya. Tapi menurut saya itu karena kita sedang selalu kalau katanya kalau orang Jawa itu untung loh begini. Untung kalau ngadepin hal-hal yang misalnya naik motor jatuh lah. Untung gak ada mobil. Itu sebenarnya bukan beruntung karena jatuh. Tapi dia bisa melihat sisi positif dari setiap kejadian. Jadi untung itu diawali dengan hal yang baik, cara berpikir yang begitu. Dan Tuhan bilang kamu akan beruntung ketika kamu memperkatakan perjanjianku dengan setia. Nah, kita akan lihat dari Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi di sini Tuhan ini sebenarnya sudah memberikan janji, dari mulutku keluar kebenaran. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sebuah kebenaran. Dan Tuhan bilang firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi Tuhan gak mau tarik lagi apa yang Tuhan sudah janjikan. Makanya Tuhan setia sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Janji-janjinya terus turun menurun kepada Daud. Turun temurun. Terus dikatakan kepada Daud, keturunanmu akan selalu jadi raja. Sekarang mana? Itu Ratu Elizabeth, itu keturunannya Daud. Jadi sampai sekarang masih ada yang menduduki pemerintahan. Dia Tuhan bilang firmanku ndak akan aku tarik kembali. Aku telah bersumpah kata Tuhan. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Dan mari kita lihat kebenaran itu yang merupakan perkataan perjanjian. Jadi kita harus pegang kebenaran itu, kita perkatakan. Nah katanya perkataan perjanjian. Jadi harus diperkatakan, dideklarasikan. Tapi bukan kita nyomot-nyomot sendiri ayat kita declare. Apa yang Tuhan sudah bicara kepada kita, dia tidak akan tarik kembali. Dan itu sebuah kebenaran. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi Tuhan itu ngerti dengan bahasa apa saja, ngerti untuk kita selalu menyatakan bahwa apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu adalah kebenaran. Kemarin Ibu Nani menyatakan tentang masuk tahun yang baru, tahun 5782. Semua yang disampaikan adalah kebenaran. Masalahnya tinggal kita mempercayai, kita menghidupi, kita mendeklarasikan, kita memperkatakan, kita melakukan semua itu dengan bahasa kita masing-masing. Yang kita tangkap yang mana, rema yang mana, dan kita mengerjakannya. Menjadi sebuah peluang untuk hidup kita dalam 1 tahun. Bahkan diterangkan tentang 5, 8, 7 ya. Ribuan, ratusan, puluhan, baru satuannya 2, unity. Dalam 1 tahun. Tapi kita lihat ada ribuan, ada ratusan yang Tuhan janjikan, ada puluhan. New beginning puluhan, 80 tahun. Ya kalau masih ada hidup 80 tahun akan mengalami new beginning terus. Ya. Nah mari kita belajar untuk menangkap itu sebagai rema dalam hidup kita dan memperkatakan perkataan perjanjian itu. Jadi kalau Tuhan sudah janji jangan seneng terus sudah tinggal nunggu Tuhan mau ngapain ya. Pasti nanti Tuhan yang ngerjakan. Enggak, ada bagian yang harus kita kerjakan. Apa? Salah satunya adalah memperkatakan perjanjian itu. Ini yang kedua yang saya renungkan tentang
peluang menciptakan masa depan dengan mulut. Yang kedua adalah perkataan-perkataan yang baik. Gak ada toh yang kepengen masa depannya suram. Gak ada toh yang pengen masa depannya gelap, masa depannya gak enak. Gak ada. Semua selalu pengen masa depannya indah. Masa depannya berkemenangan, masa depannya penuh dengan harapan dan sebagainya. Dan Tuhan itu yang mau. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita mau masa depan kita baik, kalau kita mau punya yang di depan kita itu kemenangan, maka perkataan-perkataan kita juga baik, harus baik. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Setiap orang dikenyangkan. Orang kalau kenyang itu puas ya, enak. Udah nggak kepingin apa-apa lagi. Coba kalau perutnya udah kenyang, ditawarin apa juga nggak mau kan? Karena udah kenyang, udah puas. Tapi dikatakan orang itu dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Jadi yang keluar dari mulut kita itu yang akan mengenyangkan hidup kita. Nah, kita mau kenyang dengan apa? Kenyang dengan kebaikan atau kenyang dengan malapetaka, kenyang dengan kesakitan, ya ngomonglah sendiri. Saya sih tidak mau. Saya mau kenyang dengan kebaikan karena buah perkataan saya. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Mari kita sama-sama menghidupi hidup ini dengan mulut yang dipakai untuk perkataan kebaikan. Perkataan yang baik hasilnya pasti baik. Dikatakan kita akan dipuaskan, akan dikenyangkan kalau kita menghasilkan ya sesuai dengan apa yang kita ngomong lah. Kalau kita ngomong saya sehat, saya kuat, saya hidup bersama Tuhan. Ya Tuhannya terus akan memuaskan kita. Saya puas dengan Tuhan, saya suka dengan Tuhan, saya cinta Tuhan. Terus ngapain? Pasti nanti Tuhan akan menggiring Anda untuk hidup benar-benar mencintai Tuhan. Jangan rewel nanti kalau Tuhan kadang-kadang membentuk kita untuk bisa mengasihi Tuhan dengan cara-cara Tuhan sendiri. Tetapi kita dikatakan di dalam Amsal ini setiap orang berarti berlaku bagi saudara dan saya. Setiap orang akan dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Mari perkataan kita semua adalah perkataan yang akan membentuk hidup kita dalam kepuasan, dalam ucapan syukur, dalam kenyamanan, dalam kekuatan, kesehatan dan semua yang baik. Ada begitu banyak orang yang kalau ngomong itu negatif terus. Saya ketemu banyak orang sih ya. Kalau ngomong di depan saya nggak ada yang kayaknya dikit yang ngomong positif. Kecuali di luar sekolah. Ini kalau cerita mau masukin sekolah pasti ngomongnya negatif semua. Saya kering-kering saya stop. Saya bilang udah cukup ngomongnya. Kenapa? Karena saya khawatir sendiri. Kenapa? Nanti dia akan makan dari buah perkataannya. Ya kan? Saya juga ikut susah kalau mereka susah. Kenapa? Saya selalu memberkati orang tua murid supaya diberkati supaya bayar uang sekolahnya jangan telat. Ya kan? Nah jadi kalau dianya ngomong yang susah-susah nanti hidupnya jadi susah. Kan saya ikut jadi nggak enak. Karena bayar uang sekolahnya penuh dengan tunggakan. Nah ya terserah itu motivasi saya. Kadang-kadang memang begitu. Tetapi ada banyak orang yang kalau ketemu tuh hidupnya ngeluh terus. Saya ketemu seorang ibu, saya panggilnya tante karena umurnya usianya sudah tua di atas 8. Tapi sejak saya mengenal, dia orang Cirebon asli. Sejak saya mengenal dia, itu kan temennya mertua saya, sahabatnya mertua saya. Saya tuh bingung, ini orang kaya loh, kaya banget, bukan gak kaya. Kalau jualannya, dagangnya itu yang kemcering-semcring itu kan pasti orang kaya ya kan. Iya. Tapi hidupnya dari A sampai Z kalau ketemu saya ceritanya susah terus. Susahnya bukan susah duit karena kalau duit dia gak akan kurang. Tapi susahnya macam-macam lah. Soal ini, soal itu, soal pembantu, soal suami, soal apa. Penuh dengan keluhan. Dan sampai detik ini saya lihat mukanya itu memang tua, penuh dengan penyakit dan ya gak pernah sukacita.
Saya kadang-kadang bilang, tante yuk kita ngobrol-ngobrol yang lain. Mungkin cuma 2 menit, 3 menit balik lagi ke tempat dia masalah lagi. Buah perkataan sangat menentukan hidup kita. Tahun mulut, mari kita penuhi mulut kita dengan apa yang kita harapkan. Kita pengen dapat kebaikan, mari berbicara dengan baik. Kita pengen diberkati, mari kita katakan berkat. Kita pengen hidup kita sukacita, mari datangkan sukacita. Perkataan-perkataan yang mendatangkan sukacita. Kita pengen hidup semangat, mari kita katakan hidup-hidup yang menyemangati orang lain. Juga menyemangati diri kita sendiri. Maka buah perkataan itu akan kita alami sendiri. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hidup perkataan kita itu harus perkataan yang membangun. Ketika kita bicara sama orang, menyemangati orang, membangun orang, yang dengar siapa? Minimal kita bicara sama satu orang, tapi yang dengar 2 pasang telinga. Orang itu dan kita sendiri. Ya, kita sendiri kan dengar apa yang kita ngomongkan kan. Dan kita akan beroleh apa? Kasih karunia. Ketika kita bicara dengan yang baik. Tapi kalau kita memaki orang, yang dengar tetap 2 pasang telinga. Yang dimaki dan kita sendiri. Dan kita kehilangan kasih karunia. Kalau perkataannya perkataan kotor, perkataan yang tidak baik. Beberapa hari yang lalu saya ditanya sama orang. Si A itu orang Gracia ya? Ya betul, orang Gracia. Dia lagi marah. Ini orang bukan orang Gracia. Dia marah-marah sama saya. Masa ngomong, saya sumpahin kamu. Hah? Saya kaget sekali. Terus saya bilang, ya udah minta maaf aja. Saya bilang, ya kadang-kadang saya harus berpikir orang Gracia semua bukan malaikat ya. Sama saya juga kalau orang tua protes terhadap siswa, saya bilang orang terang bangsa bukan malaikat. Tapi saya berharap semua yang lulus dari terang bangsa adalah malaikat-malaikat. Demikian juga yang di Gracia. Gracia ini bukan malaikat-malaikat. Tapi saya rindu mereka semua sedang dibentuk jadi malaikat-malaikat. Saya sampai kaget. Masa dia bilang aku sumpahin kamu katanya. Saya bilang aja, nah jadilah pertentangan. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Bukan yang ada di sini. Dan memang bukan yang ada di sini. Tapi saya sangat berharap. Mari kita belajar. Tahun P, hati-hati dengan omongan. Terus dia bilang begini, nah ini bersyukur juga ya. Dia begini, besoknya orang itu datang. Terus bilang, aduh minta maaf ya kemarin ya, dia cipika-cipiki. Tapi hati saya masih panas. Nah ya memang sih, orang yang dilukai itu susah sembuhnya. Tapi kalau yang melukai itu enak aja minta maaf ya, dikiranya selesai. Nah, mari kita juga belajar dengan perkataan kita. Perkataan yang membangun. Perkataan yang akan menghasilkan kasih karunia. Dan bukan saja kepada yang mendengar lawan bicara kita. Tapi juga kepada kita yang telinganya juga mendengar setiap perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Coba kita lihat dari Matius 12 ayat 37. Yang kemarin saya mengutip juga salah satu ayat dari yang Ibu Nani sampaikan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dihukumnya apa? Akibat perkataan. Karena tadi kan kita akan dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan kita. Tapi kita juga akan mengalami hukuman sendiri dari buah perkataan kita. Jadi menurut ucapan engkau akan dibenarkan. Kalau kita
bicara yang benar, kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar hidup kita itu diisi dengan kebenaran-kebenaran. Jadi kalau ada teman yang lagi cerita yang gak enak, terus jangan dengerin. Udah stop aja, stop. Dikebaskan aja, udah dibuang semua. Mari kita pikirkan semua yang baik. Supaya dari dalam kita, ucapan kita itu adalah ucapan-ucapan yang akan membenarkan hidup kita. Sehingga kita beroleh kasih karunia. Kita buka Markus 7 ayat 24 sampai 29. Ini cerita tentang seorang perempuan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Apakah Tuhan ngusir setannya? Tidak. Tapi yang membuat setan itu pergi karena perkataan-perkataan yang benar dari ibu ini. Kemarin salah satu bagaimana kita prakteknya. Kita harus menjadi orang yang kuat, orang yang teguh. Ini perempuan kuat dan teguh, benar. Sudah disamakan dengan anjing, masih tetap teguh datang kepada Tuhan. Enggak tersinggung gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu sampai remah-remahnya Tuhan saja yang dilemparkan roti yang remah-remah itu cukup untuk menyembuhkan. Tuhan gak perlu ngusir setan lagi. Ketika perkataan-perkataan kita adalah perkataan kebenaran. Ketika perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang mendatangkan kasih karunia. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang baik. Tuhan tidak perlu ngusir setan. Setannya udah pergi karena kata-katamu itu. Setan itu sudah keluar dari anakmu. Mari kita ubah. Di tahun ini kita mulai memperhatikan apa yang kita katakan. Kadang-kadang susah ngerem perkataannya. Tapi saya belajar terus untuk menahan. Kadang-kadang waduh mau bales kata-kata udah muncul di sini. Wah dengan segala macam dengan hawa nafsu kita keluarin semua. Puas. Tapi kita tidak dapat kasih karunia. Buat apa? Hidup kita, masa depan kita justru dicelakakan oleh perkataan kita sendiri. Mari kita belajar untuk memperkatakan supaya peluang menciptakan masa depan itu dibentuk dari hidup kita. Dan memang dari mulut kita tahun ini kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Ini ayat yang terkenal sebenarnya bagi saya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Lanjut. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kembali yang ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Jadi mulut kita sendiri yang akan memuaskan hidup kita. Dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi hasil bibir kita sendiri. Oh kalau saya sudah marah, sudah apa tuh rasanya lega. Sebentar. Tapi damai sejahtera pasti hilang. Yakin pasti 100% hilang damai sejahtera. Dan kita tidak dikenyangkan dengan apa yang kita ngomongkan. Hanya sedikit puas sebentar. Ketika nafsu kita marah dihabisin cuma sebentar. Tapi tidak pernah kenyang. Tapi hasil mulut kita akan mengenyangkan kita dengan kebaikan. Enak.
Kalau nafsunya sudah dikeluarin, oh kenyang tak? Sebentar, damai sejahteranya hilang karena kita tidak beroleh kasih karunia. Dan dikatakan di ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan, makan buahnya. Kalau gemanya baik, akan yang makan baik. Gemanya indah, yang dimakan keindahan. Gemanya kebenaran, yang hidup di dalam kita adalah kebenaran. Gemanya kasih karunia, kita akan terima kasih karunia. Terakhir Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Gak ada yang kepengen hidup sukar kan? Gak ada yang kepengen hidupnya repot. Gak ada yang kepengen hidupnya bermasalah. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri daripada kesukaran. Tahun 5782, tahun mulut. Mari kita menjaga baik-baik, mengatur baik-baik apa yang kita katakan. Kita punya peluang untuk menetapkan masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh kemenangan. Itu hasil dari buah perkataan kita. Kita jaga, kita minta diberkati setiap pagi. Mulut kita mendeklarkan, kita tahu ada perkataan perjanjian. Pegang perkataan perjanjian, deklarasikan, nyatakan di depan Tuhan. Ingatkan Tuhan dengan deklarasi kita. Walaupun Tuhan tidak lupa, supaya jangan kita yang lupa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang ajaib. Tahun yang luar biasa. Kami boleh merenungkan pagi ini hanya sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau janjikan untuk memasuki tahun 5782. Ajaib sekali Tuhan. Firman-Mu itu yang selalu mau menghidupkan kami. Memberikan kepada kami tahun-tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun-tahun yang penuh dengan lemak dan sukacita. Tahun-tahun yang mengenyangkan kami dengan segala kebaikan. Engkau selalu memberikan sesuatu yang ajaib buat kami. Sesuatu masa depan, sesuatu yang baru, sesuatu yang menguatkan, yang penuh dengan anugerah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan setiap apa yang kami lakukan. Apa yang kami upayakan. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami. Oleh karena anugerah dan kesempurnaanmu yang terus akan membawa kami ke jalan kemenangan. Biar setiap hari kami terus unity dengan Roh Kudus. Kami selalu unity dengan Engkau, bersepakat untuk menyatakan bahwa kebenaran-Mu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengingatkan kami. Bagian daripada mulut kami yang memberikan kepada kami kemungkinan, kemampuan untuk kami boleh menciptakan masa depan. Terima kasih Bapak, biar Engkau terus mengingatkan kepada kami apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami pikirkan. Supaya dari pikiran kami keluar perkataan-perkataan mujizat, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, dan perkataan-perkataan yang memberkati banyak orang maupun diri kami. Terima kasih Bapak. Bapak, pagi ini bersatu hati kami tetap berdoa untuk bangsa dan tanah air kami Indonesia. Kami percaya Tuhan ini bangsa yang ajaib. Ini tanah yang subur, makmur dan luar biasa. Engkau sudah memberikan harta terpendam, ada dan tersembunyi di dalam bangsa dan tanah air ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri siapkan rakyat Indonesia untuk terima apa yang besar, apa yang ajaib, apa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau mendudukan Bapak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia. Karena Engkau punya sesuatu yang dia sanggup untuk lakukan. Karena itu biarlah Tuhan kekuatan yang daripadamu terus akan melimpah atas Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Dengan hikmat, dengan pertolongan, dan dengan orang-orang yang Engkau hadirkan di sekelilingnya. Yang hanya akan memberikan dan mensupport untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Mereka itu boleh menyatukan diri. Membawa Tuhan bangsa ini untuk tetap menjadi bangsa yang ajaib. Bangsa yang luar biasa. Bangsa yang diberkati. Bangsa yang akan membawa setiap rakyatnya untuk menikmati semua yang terbaik. Yang Engkau akan munculkan sebagai hasil tanah,
hasil laut, hasil udara, apapun juga yang ada dan terpendam sebagai harta-harta bangsa ini boleh dimunculkan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya pandemi segera berlalu. Engkau juga Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu dan jalan-jalan untuk setiap solusi yang harus ditetapkan, yang harus diambil oleh pemerintahan dan pemimpin bangsa ini, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau akan singkirkan orang-orang yang berniat untuk menghancurkan. Engkau akan pinggirkan mereka semua Tuhan yang tidak sepakat dengan Engkau di tengah-tengah bangsa ini. Tapi mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan bekerja dan berkarya untuk Indonesia maju, untuk bangsa ini diberkati, untuk bangsa ini boleh menggenapkan setiap rencana-Mu. Terima kasih Bapak, beri kekuatan, kesehatan yang sempurna buat Presiden kami Bapak Jokowi dengan seluruh staf, para menterinya Tuhan, Bapak Wakil Presiden, semuanya mengalami kekuatan yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya angkatan bersenjata, kepolisian semua juga diberkati. Dan akan ada orang-orang yang menangani yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau selalu membuat apa yang terbaik buat hidup kami, juga buat bangsa ini. Kami berdoa pagi ini untuk hamba-Mu Ibu Nani bersama keluarga yang akan melayani Engkau di Jakarta. Engkau juga menyertai dalam perjalanannya, dalam setiap pelayanannya. Hikmat yang daripada-Mu terus turun. Engkau singkapkan Tuhan akan rahasia-rahasia kebenaran-Mu semakin dalam untuk dapat disampaikan menjadi berkat. Dan suara nubuatan dari hamba-Mu Ibu Nani boleh diperdengarkan oleh karena Engkau Tuhan. Biar kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu menyertai hamba-Mu Ibu Nani beserta dengan seluruh keluarga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau satu-satunya andalan kami. Engkau Tuhan kami yang kami percayai, yang dapat kami andalkan. Engkau Allah yang selalu menyatakan kebenaran-Mu, dan biarlah perjanjian kebenaran itu boleh senantiasa keluar dari mulut bibir kami. Dan kami percaya juga pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pengurapan yang baru yang boleh kami terima, karena kami tahu Engkau selalu mau mengurapi kami dan memampukan kami untuk kami terus Tuhan mendapatkan kekuatan, mendapatkan banyak perkara yang berasal daripada-Mu. Bapak, kami percaya Tuhan pengurapan ini akan mendatangkan tudung perlindungan 10 lapis atas hidup kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan Tuhan mata yang tajam, telinga yang selalu mendengar akan suara-Mu, mulut bibir yang diurapi Tuhan, sehingga menghasilkan buah perkataan yang membangun, perkataan yang selaras dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk hati ini. Biar lewat hati ini keluar terpancar kehidupan. Dan setiap tegar tengkuk, kelemahan-kelemahan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau sudah menyiapkan berkat buat kami. Biar tangan-tangan kami yang mengerjakannya menjadi tangan-tangan yang penuh dengan keterampilan dan kemampuan untuk melakukan semua yang menjadi tugas, baik itu pekerjaan usaha kami maupun juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, sepasang kaki yang boleh tegak berdiri, dan kami percaya kaki ini yang terus akan berjalan di jalan-jalan kebenaran-Mu. Bawa kami Tuhan untuk berjalan di dalam padang rumput-Mu, berjalan di dalam jalan-jalan yang Kau tunjukkan, dan kami boleh melihat begitu banyak hal yang boleh dihasilkan dari buah perkataan kami dan iman kami, percaya kami atas setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang terus akan menyertai kami dan menyelubungi kami dengan kuasa hikmat dan memberikan kepada kami perlindungan yang kuat dan teguh. Terpujilah nama-Mu Allah kami, Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin.